Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Budi Luhung, NPM 1021941, Program Studi S1 Akuntansi. Saya adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi STM Bandung School, yang dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi pendidikan agama Islam 4. Materi yang pertama adalah syahadatain. Dimulai dari definisi syahadatain. Kata syahadatain merupakan masdar dari kata syahida. Wazan fa'ila yaf'alu fa'alatan. Fa'alatan yang artinya pekerjaan, syahida artinya menyaksikan. Syahadatan artinya persaksian atau transaksi. Kata syahadatan yang berarti persaksian dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, dan janganlah kamu dalam kurung para saksi menyembunyikan persaksian. Lalu kemudian syahadatain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut lugat atau bahasa, dan yang kedua menurut syar'i. Menurut bahasa, yang pertama adalah makna musyarak, dan yang kedua adalah makna muradif. Makna musyarak adalah terdiri dari tiga, yaitu yang pertama menyaksikan, yang kedua menghadirkan, dan yang ketiga menyatakan. Lalu dari makna muradif ini ada tiga juga. Yang pertama al-ilan, yang artinya proklamasi atau pernyataan. Di sini proklamasi adalah pemberitahuan kepada umum seseorang yang melaksanakan syahadatain, artinya dia telah memproklamasikan kepada orang lain bahwa dirinya seorang muslim. Yang kedua al-qasam, yang artinya sumpah. Secara umum, sumpah adalah suatu pernyataan yang diucapkan resmi dengan bersaksi kepada Tuhan yang dianggap suci. Lalu yang ketiga adalah ikrar. Ikrar artinya di sini adalah pengakuan dan ikrar. Ikrar adalah berjanji dengan kesungguhan hati atau pengakuan terhadap suatu kebenaran ikrar yang memiliki kesamaan makna dengan syahdu. Lalu yang kedua menurut syar'i. Menurut syar'i di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ikatan dan akidah, yang kedua perjanjian, dan yang ketiga kontrak sosial. Makna syar'i, syahadatain adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh lisan atau ikrar bil lisan setelah dibenarkan oleh hati atau tasdik bil qalbi pada saat melaksanakan rukun atau syariat Islam yang pertama. Pertama ikatan dan akidah. Ikatan menurut Al-Quran adalah akidah arti sangkutan. Dalam pengertian syar'i, maka akidah adalah iman atau keyakinan. Yang kedua perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang telah disetujui. Ada beberapa kelompok yang memenuhi sumpah janji ini, yaitu mutakin, mukmin, muslim, dan ulul albab. Dan sebaliknya ada juga beberapa kelompok orang yang melanggar sumpah atau janji, yaitu orang kafir dan orang fasik. Yang ketiga kontrak sosial. Kontrak sosial adalah persetujuan antara makmum di sini adalah rakyat, dengan imam, yaitu imam di sini adalah pemimpin, untuk melaksanakan suatu yang dianggap benar oleh kedua belah pihak. Dalam syariat Islam, kontrak sosial adalah yang pertama baiat. Baiat adalah pengucapan sumpah atau janji setia kepada imam atau pemimpin, atau pernyataan kesanggupan dan kesiapan taat dan patuh kepada nabi atau imam atau khalifah selama tidak melanggar ketentuan agama. Yang kedua adalah tijarah. Tijarah juga berarti baiat atau jual beli antara seseorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Penjualannya yang adalah orang beriman dan pembeliannya adalah Allah. Selanjutnya materi yang kedua. Materi yang kedua adalah kedudukan syahadatain dalam syariat Islam.
Syahadatain merupakan rukun pertama dalam rukun Islam. Syahadatain merupakan syariat Islam yang sangat menentukan syariat Islam selanjutnya. Syarat, zakat, puasa, dan haji. Jika seseorang tidak mengakui syahadatain, maka orang tersebut tidak dianggap muslim. Sebab kedudukan kalimat syahadatain merupakan rukun pertama. Perwujudan al-wala dan al-bara. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua pernyataan. Kalimat la ilaha selain menolak sesembahan selain Allah, sekaligus penolakan dan pencabutan loyalitas terhadap tauhid. Kemudian itu disebut al-bara. Janji al-bara secara garis besar adalah meninggalkan, menafikan, mengingkari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kalimat illallah adalah sikap menerima hanya Allah sebagai sesembahan, sekaligus juga menerima ikatan dan loyalitas kepada din dan sistem. Inilah disebut awal. Selanjutnya materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini adalah syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Syahadatain dalam kehidupan manusia adalah syariat yang sangat urgent atau darurat. Karena syariat ini manusia ditentukan nasibnya nanti di akhir. Syahadah berupa perjanjian antara ruh dan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah dilakukan sejak di alam ruh. Pernyataan ini terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dengan makhluk Allah lainnya. Selain memiliki akal pikiran, manusia adalah makhluk Allah yang mengalami 4 tahapan proses kehidupan, yaitu 2 kali mati dan 2 kali hidup. Dalam hadis Nabi Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari muftah, lalu menjadi alaqah selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang ditentukan, yakni rezeki, amal, ajal, dan sengsara bahagianya. Selanjutnya materi yang keempat adalah fungsi syahadatain. Apa itu fungsi syahadatain? Fungsi syahadatain yang dimaksud dalam risalah ini adalah kegunaan atau pengaruh pelaksanaan syahadatain terhadap kehidupan seseorang atau individual maupun terhadap masyarakat atau sosial. Yang pertama, fungsi individual. Secara perseorangan, pelaksanaan syahadatain berfungsi sebagai yaitu 1. Membebaskan dosa masa lalu. Ini adalah terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 16. Allah mengampuni dosa hambanya melalui berbagai jalan, yaitu berdoa memohon ampunan, melalui pelaksanaan proses pertaubatan, dan melalui pelaksanaan syariat syahadatain. Lalu yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Menurut Yusuf, apabila seseorang telah melaksanakan syahadatain, maka ia akan terbebas dari penghambaan diri terhadap segala sesuatu, benda atau makhluk apapun, kecuali penghambaan diri kepada Allah semata. Kebebasan tersebut menghasilkan kemerdekaan jiwa manusia, pembentukan pribadi harmonis, sumber ketentraman jiwa, dan sumber kekuatan jiwa. Lalu yang kedua, fungsi sosial. Dalam sistem masyarakat atau perantau sosial, terbentuknya suatu masyarakat apabila ada unsur-unsur berikut, yaitu yang pertama ikatan sosial, kedua transaksi sosial, dan yang ketiga interaksi sosial. Lalu ikatan sosial adalah bagian dari sistem nilai yang telah disepakati kebenarannya oleh sistem sosial. Syahadatain adalah fondasi al-Islam sebagai akidah dalam masyarakat muslim. Akidah artinya ikatan. Seseorang yang telah melaksanakan syahadatain artinya dia telah mengikatkan diri dengan al-Islam. Syahadatain juga dapat berfungsi sebagai dasar ikatan persaudaraan atau ukhuwah sesama mukmin, karena setelah melaksanakan syahadatain, sesama muslim akan saling terikat dengan kalimat perjanjian sumpah yang diucapkan.
Selanjutnya transaksi sosial. Syahadatain menurut istilah juga dapat dikatakan baiat, perjanjian, sumpah setia atau kontrak sosial. Selanjutnya interaksi sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi sosial antara kelompok atau antara perorangan terikat oleh aturan sistem. Terakhir yang ketiga, fungsi sosial muslim. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa perdamaian. Nabi Muhammad diutus menjadi rahmat segenap alam. Al-Islam akan menjadi rahmat bagi segenap alam apabila ajaran Islam dapat terlaksana dengan sempurna di atas bumi ini sebagai mana para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Terakhir, materi yang kelima yaitu hubungan rukun iman dan rukun Islam. Pertama, rukun iman. Pengertian iman dari bahasa Arab yang artinya percaya, sedangkan menurut istilah pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian pengakuan itu diikrarkan dengan lisan serta dibuktikan dengan amal perbuatan secara nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Yang kedua, rukun Islam. Menurut lugat atau bahasa, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, tunduk. Orang yang tunduk patuh terhadap aturan Allah disebut muslimin. Kumpulan muslimin yang terikat dengan aturan syariat Islam disebut al-muslimun. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Menurut syariat Islam adalah dinullah. Quran surah Ali Imran ayat 19 yang diturunkan melalui wahyu Allah kepada nabinya dengan melalui perantara malaikatnya sebagai aturan hidup manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Rukun Islam itu ada 5, yaitu pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima menunaikan haji. Firman-firman Allah mengenai Islam, rukun Islam ini ada pada surat Al-An'am ayat 125, surah Al-Baqarah ayat 110, surat Al-Baqarah ayat 183, dan surat Ali Imran ayat 97. Lalu yang ketiga, apa hubungan antara rukun iman dan rukun Islam? Hubungan rukun iman dan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman itu dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menurut Abu Hanifah, iman yaitu berikrar dengan lisan dan meyakini dengan hati. Ikrar semata bukanlah iman, karena orang munafik juga berikrar tetapi tidak yakin. Sesuatu yang dibenarkan hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu yang terdapat pada rukun iman. Sesuatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Sesuatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam. Yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Jadi iman itu akan terwujud apabila dilaksanakan rukun Islam. Iman tanpa Islam tak berarti apa-apa. Surga hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh adalah pelaksanaan syariat Islam yang terstruktur dalam arkan al-Islam. Hubungan rukun Islam dan rukun iman
serta lisan oleh Abnu A'la Maududi bagaikan sebatang pohon, iman sebagai akar, Islam sebagai batang, dahan, ranting, dan daun-daunnya. Hubungan rukun Islam dan rukun iman serta ihsan oleh Abdul Majid bagaikan sebatang pohon, yaitu pertama, iman sebagai akar. Akar selain berfungsi sebagai penyerap air dan mineral untuk kebutuhan pertumbuhan pohon, juga sebagai penguat dan mengikat. Dengan adanya akar, pohon ini dapat berdiri tegak dan kokoh. Apabila akar nampak di permukaan, tapi akar yang menyebabkan pohon itu adalah akar tegak berdiri. Akar kalaulah yang pertama muncul biji apabila mau tumbuh. Lalu Islam sebagai batang. Batang yang terdiri dari dahan dan daun-daun berfungsi untuk menyuplai dan mengolah makanan untuk disalurkan kepada seluruh organ batang. Dan daun merupakan perwujudan pohon itu sendiri yang dapat dilihat dan yang membedakan dengan pohon lainnya. Yang dapat membedakan antara pohon duren dan pohon mangga adalah batang dan daun-daunnya tersebut. Seseorang disebut muslim karena telah melaksanakan syariat Islam. Perbedaan muslim dan non-muslim adalah pelaksanaan syariat agamanya. Kemudian ihsan sebagai buah. Buah adalah hasil dari proses. Buah akan dihasilkan suatu pohon yang tumbuh dengan sempurna dan cukup usia. Buah tidak akan jadi apabila pohon tersebut belum tumbuh sempurna dan cukup waktunya. Kuatnya akar akan mempengaruhi kuatnya batang. Sesempurna batang akan mempengaruhi tumbuhnya buah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.